Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Hilmi Nasution dari kelas 10 MIA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi fisika mengenai hakikat dan ruang lingkup ilmu fisika. Pertama-tama, mari kita mengenal fisika terlebih dahulu. Fisika merupakan ilmu dasar yang menjelaskan struktur dan sifat suatu benda yang ada di alam beserta interaksi yang terjadi. 1. Hakikat ilmu fisika. Dilihat dari hakikat ilmu fisika, fisika berperan sebagai kumpulan pengetahuan dan jalan berpikir untuk mengadakan suatu penyelidikan. Fisika dipandang sebagai suatu ilmu memiliki hakikat-hakikat sebagai berikut. Yang pertama, fisika sebagai sikap. Fisika sebagai sikap yaitu perkembangan ilmu fisika terdiri atas pengamatan, pengukuran, dan penelitian atau percobaan yang memerlukan proses mental, sikap, dan pemikiran. Pemikiran dalam melakukan suatu tindakan dan sikap tersebut diperlukan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Yang kedua, fisika sebagai proses. Fisika sebagai proses atau a way of investigating menunjukkan gambaran tentang proses yang dijalani oleh para ilmuwan untuk melakukan penelitian. Fisika sebagai proses juga memberikan gambaran tentang pendekatan untuk penyusunan pengetahuan. Fisika sebagai proses berkaitan dengan proses mengamati, mengklasifikasi, mengukur, mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, merencanakan penyelidikan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan. Guna melakukan penyelidikan terhadap suatu fenomena alam, seorang ilmuwan dituntut untuk melakukan sejumlah proses lain yang meliputi: yang pertama, mengamati atau mengobservasi, yaitu adalah melakukan kegiatan yang melibatkan panca indera, yaitu melihat, mendengar, merasakan, meraba, atau mencium suatu benda atau fenomena yang diselidiki. Yang kedua, menggolongkan atau mengklasifikasi, yaitu adalah memilih berbagai benda atau fenomena alam berdasarkan persamaan, sifat, atau karakteristiknya, sehingga diperoleh kumpulan sejenis dari benda atau fenomena alam yang diselidiki. Yang ketiga, melakukan pengukuran, adalah membandingkan besaran tertentu dari suatu benda atau fenomena alam dengan besaran lain yang ditetapkan sebagai satuan. Yang keempat, mengajukan pertanyaan, yaitu adalah membuat pertanyaan-pertanyaan terkait benda atau fenomena alam yang diselidiki dan mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dapat dijawab melalui penyelidikan ilmiah. Yang kelima, merumuskan hipotesis, adalah menjelaskan pengamatan dalam terminologi, konsep, dan prinsip serta menggunakan penjelasan untuk membuat prediksi fenomena yang diamati. 6. Merencanakan dan melakukan penyelidikan atau percobaan, yaitu adalah membuat rancangan kerja ilmiah untuk memperoleh sejumlah data dan kemudian melakukan kerja ilmiah sesuai rancangan tersebut. Yang ketujuh, menginterpretasi dan menafsirkan data atau informasi, yaitu adalah melakukan analisis data, melakukan generalisasi, menarik kesimpulan, serta membuat prediksi berdasarkan pola atau acuan tertentu. Yang kedelapan, mengkomunikasikan, yaitu adalah menyampaikan laporan hasil percobaan atau penyelidikan dengan menggunakan cara dan media yang tepat. Yang ketiga, fisika sebagai produk. Hasil-hasil penemuan dari berbagai kegiatan penelitian secara kreatif yang dilakukan oleh ilmuwan diinventarisasi, dikumpulkan, dan disusun secara sistematik menjadi sekumpulan pengetahuan yang disebut produk atau a body of knowledge. Penemuan-penemuan tentang alam dikelompokkan ke dalam beberapa bidang kajian, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Kumpulan pengetahuan tentang fisika dapat berupa: 1. Rumus merupakan bentuk matematis dari pernyataan suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Rumus memuat hubungan saling keterkaitan antara konsep-konsep dan variabel. Umumnya, prinsip dan hukum dapat dinyatakan dalam bentuk matematis. Yang kedua, teori. Dimanfaatkan untuk menjelaskan sesuatu yang masih tersembunyi atau tidak dapat diamati secara langsung. Teori bersifat
tentatif hingga terbukti tidak benar dan kebenarannya diperbaiki. Teori akan tetap menjadi teori dan tidak mungkin menjadi hukum atau fakta. Kebenaran teori dapat dibuktikan dengan berbagai hasil eksperimen, tetapi ketidakbenaran teori dapat dibuktikan dengan hanya satu bukti yang menyimpang. Yang ketiga, model yaitu presentasi yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak dapat dilihat. Model bermanfaat untuk membantu memahami fenomena alam. Model juga berguna untuk membantu memahami suatu teori. Misalnya, model atom Bohr dan model atom Rutherford digunakan untuk memahami teori atom. 4. Fakta, yaitu keadaan atau kenyataan yang sebenarnya dari berbagai peristiwa di alam. Fakta merupakan dasar pengembangan konsep, prinsip, hukum, teori, atau model. Sebaliknya, konsep, prinsip, hukum, teori, dan model dalam fisika digunakan untuk menjelaskan dan memahami fakta. Yang kelima, konsep, yaitu abstraksi dari beragam kejadian, objek, fenomena, maupun fakta. Konsep memiliki sifat-sifat dan atribut-atribut tertentu. Yang keenam, prinsip dan hukum, dibentuk oleh fakta dan konsep. Hukum dan prinsip fisika tidak mengatur kejadian alam berupa fakta, tetapi prinsip dan hukum menjelaskan keberadaan kejadian alam berupa fakta. Fisika tidak hanya merupakan bagian dari sains dunia fisik, tetapi merupakan dasar sains. Fisika mempelajari gaya, gerak, energi, materi, panas, bunyi, cahaya, dan atom. Kimia mempelajari bagaimana atom berikatan membentuk molekul atau membentuk berbagai zat yang ada di sekeliling kita. Konsep-konsep dalam fisika membangun konsep sains yang lebih rumit. Oleh karena itu, fisika merupakan pengetahuan dasar sains. Sebagai salah satu cabang sains, fisika memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kuantitatif, artinya setiap besaran fisika selalu dapat diukur dan hasilnya dapat dinyatakan dengan angka. Yang kedua, pengamatan dan percobaan. Fisika tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pengamatan dan percobaan. Yang ketiga, prediktif. Artinya, ilmu fisika mampu memprediksi suatu peristiwa alam yang akan terjadi. Misalnya, peristiwa gerhana matahari total dapat diramalkan sebelumnya. Yang keempat, progresif. Artinya, ilmu fisika terus berkembang dan berupaya menjelaskan setiap peristiwa alam yang terjadi. Ilmu fisika digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta tempat tinggal kita. Segala sesuatu di alam, mulai dari atom-atom dan benda subatomik hingga tata surya dan galaksi, semuanya mematuhi hukum-hukum fisika. Fisika menjelaskan hukum-hukum alam dalam bentuk persamaan matematis. 2. Ruang lingkup fisika. Ilmu fisika mendukung perkembangan teknologi, industri, komunikasi, bahkan ilmu rekayasa engineering, biologi, kedokteran. Secara garis besar, ilmu fisika terbagi atas dua kelompok, yakni fisika klasik dan fisika modern. Yang pertama, fisika klasik. Fisika klasik bersumber pada gejala-gejala yang ditangkap oleh indera seperti mekanika, listrik, magnet, panas, bunyi, optika, dan gelombang yang menjadi perbatasan antara fisika klasik dan fisika modern. Teori-teori yang ada pada fisika klasik mengembangkan teori yang dapat menjelaskan eksperimen yang telah dicoba dan dapat diperkirakan hasil eksperimen yang akan datang. Kemajuan dalam ilmu fisika muncul akibat eksperimentalis membuat penemuan yang tidak dapat dijelaskan teori yang ada, sehingga mengharuskan dirumuskannya teori-teori yang baru. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam fisika klasik antara lain Galileo, Isaac Newton, Johannes Kepler, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu adalah fisika modern. Fisika modern menjelaskan dan mempelajari perilaku materi dan energi pada skala atomik dan partikel-partikel subatomik atau gelombang. Sebenarnya, prinsipnya sama seperti dalam fisika klasik, tetapi materi yang dibahas dalam fisika modern adalah skala atomik
atau subatomik, dan partikel bergerak dalam kecepatan tinggi. Beberapa tokoh yang terlibat dalam fisika modern antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah Max Planck. Max Planck memperkenalkan ide bahwa energi dapat dibagi-bagi menjadi beberapa paket atau kuanta. Ide tersebut diperkenalkan untuk menjelaskan sebaran intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam. Yang kedua, Albert Einstein. Albert Einstein menjelaskan bahwa efek fotoelektrik dengan menyimpulkan bahwa energi cahaya datang dalam bentuk kuanta yang disebut foton. Yang ketiga, Niels Bohr. Niels Bohr menjelaskan bahwa garis spektrum dari atom hidrogen dengan menggunakan kuantisasi. Dan yang keempat yaitu adalah Louis de Broglie. Louis de Broglie menyatakan pendapatnya tentang teorinya gelombang benda. Ruang lingkup fisika. Kata fisika berasal dari istilah Yunani yang berarti alam. Oleh karena itu, fisika merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala atau peristiwa alam. Pada awal perkembangannya, fisika mempelajari gejala-gejala alam yang dapat ditangkap oleh indera manusia. Ada banyak peristiwa alam yang dapat ditangkap oleh indera. Untuk memudahkan pembahasan, para ahli fisika mengelompokkan gejala-gejala alam berdasarkan informasi yang diperoleh dari indera manusia. Cahaya dan optika berhubungan dengan indera penglihatan, bunyi berhubungan dengan indera pendengaran, dan kalor berhubungan dengan indera perasa, dan sebagainya. Gerak juga merupakan gejala fisika yang dapat diamati secara langsung dengan indera penglihatan. Gerak ini dipelajari secara khusus pada cabang fisika yang disebut mekanika. Dalam perkembangan selanjutnya, mekanika dibagi menjadi kinematika, dinamika, dan statika. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerak tanpa memedulikan penyebab terjadinya gerak itu. Dinamika adalah ilmu yang mempelajari gerak dengan menganalisis penyebab terjadinya gerak itu. Statika adalah cabang mekanika yang mempelajari benda-benda yang berada dalam keadaan setimbang. Gelombang dan listrik magnet juga merupakan dua cabang fisika yang berkembang sejak awal perkembangan ilmu fisika. Sampai abad ke-19, fisika terdiri atas beberapa cabang, yaitu mekanika, kalor, bunyi, optika, gelombang, dan listrik magnet. Beberapa cabang fisika ini dikenal sebagai fisika klasik. Fisika klasik juga dikenal sebagai fisika Newton karena fisika ini berkembang di era Sir Isaac Newton, yaitu pada tahun 1643 sampai 1727. Fisika modern berkembang sejak abad ke-20, yaitu tahun 1900-an, karena ilmuwan mulai mempelajari gejala alam di tingkat atom. Materi yang dibahas dalam fisika modern adalah benda-benda yang berukur atomik atau subatomik. Jadi bidang fisika secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu fisika klasik dan fisika modern. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ruang lingkup fisika terbagi menjadi dua, yaitu adalah fisika klasik dan fisika modern. Penelitian ilmu fisika secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu fisika teori dan fisika eksperimen. Fisika teori berusaha mengembangkan teori yang dapat menjelaskan hasil-hasil eksperimen yang telah dilakukan, serta berusaha memperkirakan hasil-hasil eksperimen yang akan datang. Sementara itu, fisika eksperimen menyusun dan melaksanakan eksperimen untuk menguji hasil kajian fisika teori. Meskipun fisika teori dan fisika eksperimen dikembangkan secara terpisah, tetapi keduanya saling melengkapi. Kemajuan ilmu fisika muncul ketika para fisikawan eksperimen membuat penemuan baru yang tidak dapat dijelaskan dengan teori yang sudah ada, sehingga mengharuskan dirumuskan teori-teori baru. Berikut ini adalah cabang-cabang fisika. Yang pertama, mekanika klasik, menjelaskan gaya yang bekerja pada benda dan berdasarkan pada hukum-hukum Newton. Bahasan tersebut muncul sebelum era 1900-an atau era sebelum fisika modern. Subbagian dari mekanika klasik antara lain dinamika, kinematika, fluida statik, dan fluida dinamik. Yang kedua, elektromagnetik,
yaitu cabang ilmu fisika yang menggabungkan konsep listrik dan magnet serta menjelaskan gelombang elektromagnetik. Subbagian dari elektromagnetik antara lain elektrostatik, listrik, dan optik. Yang ketiga, termodinamika dan mekanika statistik merupakan cabang fisika yang menjelaskan perubahan dari suhu, tekanan, dan volume dari sistem fisika secara makroskopis serta perpindahan energi dalam bentuk kalor. Adapun termodinamika lebih diperdalam dengan teori kinetik gas yang dibangun oleh perhitungan statistik serta prinsip mekanika yang melahirkan mekanika statistik. Yang keempat, relativitas. Terdiri dari teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Teori relativitas khusus pertama kali diusulkan oleh Albert Einstein. Relativitas umum dikembangkan oleh Albert Einstein dengan pernyataan terkenalnya bahwa setiap benda bermassa menyebabkan ruang, waktu, dan sekitarnya melengkung. Yang kelima, mekanika kuantum merupakan cabang fisika yang menjelaskan sistem atom dan subatom serta interaksinya dalam bentuk radiasi. Hal itu berasal dari pengandaian energi sebagai paket-paket kuantum karena bersifat tidak pasti atau statistik. Maka, mekanika kuantum tidak lagi berdasar pada hukum Newton. Pengetahuan dari mekanika kuantum diharapkan dapat membuat komputer yang ada sekarang menjadi komputer kuantum dengan ukuran yang super kecil, konsumsi energi super efisien, dan menghitung super cepat. Dalam perkembangannya, hubungan ilmu fisika dan ilmu lainnya juga menciptakan sebuah disiplin ilmu yang baru, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, astrofisika. Cabang fisika yang mempelajari alam raya termasuk sifat dan interaksi benda langit di dalam ilmu astronomi. Yang kedua, biofisika, cabang fisika yang mempelajari interaksi dari proses biologis. Yang ketiga, fisika kimia, cabang fisika yang mempelajari hubungan fisika dan ilmu kimia. Yang keempat, ekonofisika, cabang fisika yang menerapkan proses fisika dalam ilmu ekonomi. Yang kelima, geofisika, cabang fisika yang mempelajari struktur planet bumi. Dan yang keenam, fisika medik, cabang fisika yang berhubungan dengan kesehatan. Yang ketiga, peran ilmu fisika dalam kehidupan. Penerapan ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari menciptakan banyak sekali bentuk-bentuk teknologi yang digunakan masyarakat luas di berbagai macam bidang kehidupan. Beberapa peran ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu adalah peran fisika dalam bidang teknologi. Konsep dasar hukum fisika banyak diterapkan dalam perkembangan teknologi canggih. Teknologi digital saat ini dikembangkan menggunakan konsep gelombang elektromagnetik. Selain itu, penggunaan lampu TL, monitor komputer, layar LCD, dan sebagainya merupakan hasil penerapan konsep fisika loh. Dan yang kedua, peran fisika dalam bidang telekomunikasi. Perkembangan telekomunikasi didorong oleh penerapan bidang fisika. Pemanfaatan hukum fisika tentang gelombang menghasilkan berbagai peralatan telekomunikasi berupa telepon, telegraf, faksimiles, internet, dan handphone. Jadi, handphone yang kalian gunakan pada masa sekarang itu menggunakan konsep fisika juga loh. Yang ketiga, peran fisika dalam bidang energi. Kebutuhan energi saat ini memerlukan konsep energi di dalam fisika. Peranan fisika dalam bidang energi antara lain penemuan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan cara mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Selain itu, penemuan energi radioaktif yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi alternatif. Yang keempat, peran fisika dalam bidang industri. Peran fisika dalam bidang industri lebih banyak dilakukan sejak dulu. Penemuan-penemuan baru dalam dunia industri dari hasil penelitian fisika antara lain bahan semikonduktor, penemuan peralatan optik, bahan polimer, mesin industri, mesin otomotif, pendingin ruangan, dan sebagainya. Yang kelima, peran fisika dalam bidang transportasi. Konsep fisika
diterapkan dalam penemuan peralatan dalam bidang transportasi, antara lain delman, gerobak, atau alat transportasi tradisional lainnya yang memanfaatkan gaya dorong dan gaya tarik. Transportasi darat, laut, maupun udara juga memanfaatkan konsep hukum-hukum fisika. Peralatan transportasi darat menerapkan konsep kecepatan pada benda yang bergerak, sedangkan transportasi laut dan udara, misalnya kapal laut dan pesawat terbang, menerapkan hukum-hukum fisika tentang fluida. Begitupun juga, penemuan lift sebagai transportasi di dalam gedung juga memanfaatkan konsep fisika, terutama pada penemuan motor listrik. Yang keenam, peran fisika dalam bidang pertanian. Konsep fisika dalam bidang pertanian diterapkan pada sistem pengairan yang menggunakan pompa. Selain itu, konsep radiasi juga banyak diterapkan dalam bidang pertanian. Penggunaan teknologi radiasi dapat digunakan untuk mengatasi serangan hama, pengganggu tanaman pertanian yang dapat menurunkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian. Peranan ilmu fisika. Ilmu fisika merupakan ilmu dasar yang sangat penting untuk kita pelajari. Ilmu fisika memberi andil besar dalam pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para insinyur yang merancang gedung, pencakar langit, membangun jalan tol, dan menerbangkan pesawat luar angkasa pasti membutuhkan pengetahuan fisika. Untuk teknologi yang sangat sederhana, misalnya pesawat sederhana, ilmu fisika juga diperlukan. Objek fisika ada di sekitar kita. Ada banyak fakta menarik yang berkaitan dengan fisika. Misalnya, bendungan air selalu dibuat dengan ketebalan berbeda. Semakin ke bawah, bendungan dibuat makin tebal. Mengapa demikian? Mengapa serangga dapat berjalan pada permukaan air? Mengapa burung-burung yang bertengger pada kabel listrik di pinggir jalan tidak tersengat listrik? Apa manfaat pecahan-pecahan batu yang diletakkan di sepanjang rel kereta api? Pasti banyak pertanyaan seperti itu yang muncul di pikiran kita ketika kita melihat hal-hal yang terjadi di alam sekitar kita. Tapi, jika kita belajar fisika dengan tekun, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mudah. Sejumlah pertanyaan fisika dapat dijelaskan dengan menggunakan percobaan. Fisika itu bukan hafalan, sehingga perlu melakukan kegiatan percobaan. Belajar fisika akan menyenangkan apabila disertai dengan percobaan. Percobaan fisika tidak harus menggunakan alat laboratorium yang serba canggih dan mahal. Percobaan fisika dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat sederhana. Uniknya, alat ini dapat kita buat sendiri dengan barang bekas yang ada di sekitar kita. Misalnya, setiap zat cair, termasuk air, selalu menimbulkan tekanan. Tekanan yang disebabkan oleh zat cair tergantung pada kedalaman. Semakin dalam, tekanannya semakin kuat. Untuk menjelaskan tekanan air, kita dapat menggunakan botol bekas air mineral. Buatlah 3 lubang A, B, dan C pada dinding botol dengan kedalaman yang berbeda. Isi botol dengan air. Apa yang terjadi? Air yang keluar dari lubang paling bawah akan memancar paling jauh. Sebaliknya, air dari lubang paling atas memancar paling dekat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin dalam, tekanan air semakin kuat hingga pancaran air paling jauh. Nah, percobaan ini dapat digunakan untuk menjelaskan prinsip membangun bendungan. Karena air semakin dalam, tekanannya semakin besar, maka bendungan dibuat dengan tebal yang berbeda. Semakin bawah, semakin tebal. Fisika sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan orang yang sedang memindahkan lemari yang sangat berat. Untuk memindahkan lemari biasanya digunakan lembaran-lembaran kardus yang dipasang pada keempat kakinya. Selanjutnya, lemari didorong sehingga dapat bergerak dengan mudah. Bagaimanakah penjelasannya? Cara memindahkan lemari ini dapat dijelaskan berdasarkan gaya gesekan. Jika lemari didorong tanpa diberi alas kardus, gaya gesekan antara lemari dan lantai sangat besar sehingga lemari sukar bergerak. Jika dipaksakan, kaki-kaki lemari dapat merusak lantai, bahkan kaki-kaki lemari bisa patah. Supaya lemari mudah bergerak, gaya gesekan harus dibuat kecil.
Nah, pemasangan lembaran kardus itu dimaksudkan untuk mengurangi gaya gesekan loh. Dengan adanya lembaran-lembaran kardus, maka gaya gesekan antara lemari dan lantai menjadi kecil, sehingga lemari dapat dipindahkan dengan mudah. Contoh lainnya, di sejumlah pertigaan jalan yang memiliki tikungan tajam, sering dipasang sebuah cermin cembung. Apa manfaatnya? Cermin cembung selalu menghasilkan bayangan tegak dan lebih kecil daripada ukuran benda aslinya. Selain itu, cermin cembung juga memiliki jangkauan yang lebih luas daripada cermin datar. Pemasangan cermin cembung di pertigaan atau perempatan jalan dapat membantu pengemudi untuk melihat kendaraan yang akan berpapasan. Jika tidak dipasang cermin cembung, maka pengemudi tidak dapat melihat kendaraan yang akan berpapasan. Hal ini tentu sangat membahayakan pengemudi, sebab dapat menimbulkan kecelakaan. Jadi, pemasangan cermin cembung di pertigaan atau perempatan jalan bermanfaat untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas. Nah, pasti teman-teman sekalian sudah paham seberapa pentingnya ilmu fisika di dalam kehidupan sehari-hari kita, bukan? Pada kesempatan kali ini, hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan saya meminta maaf apabila terdapat kata-kata yang salah atau cara pengucapan saya yang salah. Untuk menutupi kegiatan hari ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.